Halo, saya Serasto Sapandi Tarkam. Bayangkara FC, The Guardian, tim yang dari 2017 setelah mereka juara 2017 tidak pernah beranjak dari 4 besar. Prestasi terburuk mereka mungkin di 2019 ya, mereka berada di posisi 4 besar. 2018 setelah juara mereka berada di posisi ketiga, lalu di 2021 2022 mereka berada di posisi 3 besar lagi. Jadi paling jelek di era Liga 1 itu Bayangkara FC itu di posisi keempat itu di 2019. Nah, sekarang ada perubahan yang signifikan dari Bayangkara FC terutama di kepelatihan. Jika sebelumnya ditangani oleh pelatih-pelatih asing gitu, mulai dari uh, Paul Munster, lalu sebelumnya Simon McAnamy, ada siapa namanya, pelatih-pelatih yang bisa dikatakan cukup mumpuni di era-era itu. Kini ditangani oleh pelatih lokal yaitu Widodo Cahyono Putra bersama asisten-asistennya yang merupakan legenda-legenda timnas Indonesia. Ada Gendu Doni di sana, lalu ada Hendro Kartiko. Ini menurut saya sebuah apa ya, komposisi yang saya sempat mengatakan di Instagram saya bahwa saya kayaknya mendukung Bayangkara deh musim ini gitu. Karena saya melihat Widodo, melihat Gendu Doni dan juga Hendro Kartiko. Tapi terlepas dari itu, musim ini pembelian-pembelian Bayangkara cenderung pembelian yang saya pikir sebuah pembelian atau komposisi pemain yang cukup realistis dengan kebutuhan mereka sebenarnya. Mereka mendatangkan salah satu pemain yang cukup produktif di musim lalu yaitu Yosef Ezezari. Dia salah satu pemain yang cukup produktif. Dia bombernya Persik Kediri musim lalu dengan 19 golnya dari 32 pertandingan. Salah satu pemain yang cukup rame di bursa transfer Liga 1 karena kemampuannya itu. Lalu mereka masih mempertahankan Anderson Sales, back Brazil yang cukup produktif sebagai pemain bertahan, dan mereka juga mendatangkan Yanto Basna yang pasti yang setelah 4 musim di Liga Thailand dia pulang. Tetapi mereka juga lepas kehilangan Evan Dimas, kehilangan Adam Alis. Nah, menurut saya ini sebuah hal yang kehilangan pemain mahal, pemain bintang, tapi juga mendatangkan bintang. Tetapi yang didatangkan Bayangkara FC ini cukup realistis menurut saya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, ramuan dari Widodo ini yang paling penting sih sebenarnya. Dan salah satu hal yang bertumbuh pada The Guardian adalah lini depan mereka. Jika sebelumnya mereka cukup bagus ya di musim musim 2021-2022, mereka waktu itu berada di posisi yang 3 besar dengan mencetak 48 gol waktu itu. Tentunya harapan barunya adalah, saya mau sambil melihat statistik sih. Harapannya adalah musim ini mereka minimal juga bisa mencetak seperti itu, apalagi pelatihnya adalah mantan striker. Tetapi mereka tidak punya Ezekiel Duasel yang mencetak 11 gol waktu itu, sedangkan mereka mempunyai Ezezari yang mencetak 18 gol ternyata. Nah, apakah Ezezari ini bisa cepat nyetel dengan Bayangkara? Ini pertanyaan penting. Karena secara kerangka tim, lini belakang kiper Awan Seto sulit tergeser. Di belakang ada Ezezari, ada Anderson Sales, ada di situ ada Putu Gede Juniantara, ada Indra Kafi, tanpa Jajang tentunya ya karena pindah ke Bali. Masuknya lagi Nur Hidayat, ini sudah komposisi yang cukup pas menurut saya. Lalu di tengah masih mereka punya pemain-pemain yang masih dipertahankan, misalnya Muhammad Argianto, lalu masih ada Andik Firmansyah, masih ada Wahyu Suboseto, dan di depan masih ada Dendi Sulistiawan. Nah, yang di-create menurut saya adalah bagaimana meng-create Yosef Ezezari menjadi predator sama dengan di ketika Persib. Menurut saya itu yang apa ya, yang
yang paling saya lihat dari yang harus dilakukan oleh Bayangkara. Kalau bicara Bayangkara di musim depan, apakah mereka masih berada di tiga besar? Agak berat sih kalau saya, prediksi saya. Walaupun peluang itu tetap ada, peluang itu tetap terbuka di tiga besar. Mungkin mereka di lima besar sih. Tapi kita lihat seperti apa The Guardian.